Shalom teman-teman, ya, ketemu lagi di konten Permata Menyapa ya, yang sudah kalian tunggu-tunggu pastinya. Episode ke-22 ya, sudah lama sekali, total sudah hampir 44 minggu ya, karena lo minggu bisa. Gimana kabarnya? Ada yang dapat BTS Meal, ada yang beli berapa? 10? Astaga, itu ya kalau bungkusnya botol butuh kentang gorengnya so berarti kita larang bungkusnya kita timbang kentangnya. Ada polemik juga, driver tuh seneng ya dengan adanya BTS Meal karena tipnya kenceng katanya. Banyak orang yang kasihan sama bapak-bapak ojol ini yang antri ya, merasa kasihan, dikasih tip banyak. Ya tapi nggak tiap hari dong, masa pengen tiap hari ojolnya? BTS tiap hari ya? Aduh, jangan ya. Itu topik terhangat untuk minggu ini ya. Sekilas biar teman-teman nggak ketinggalan berita gitu. Walaupun ini tayangnya hari Rabu nanti, semoga masih relate ya. BTS Meal ini semoga masih relate. Langsung saja sebelum kita memulai Permata Menyapa ya, nanti bercanda-bercanda sekarang serius. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa saya pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam Permata Tuhan, dari rumah kami masing-masing. Engkau tidak pernah tidak memberikan berkat bagi kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, anak-anak Permata berkumpul Tuhan, walaupun kami terpisah jarak dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini bersama kami untuk bersekutu, memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkatlah Tuhan acara Permata Menyapa kali ini, semoga dapat berjalan baik dari awal ke pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, tadi ada kelupaan ya. Ada juga topik terhangat kali ini, Euro. Nah, siapa prediksi teman-teman? Kalau menurut saya tuh Euro sekarang ini lumayan imbang ya. Maksudnya tidak ada terlalu yang di wow kan. Kalau Piala Dunia itu kan kalau yang kemarin-kemarin itu ada bener-bener Brasil itu kayak bener-bener tim dream team gitu ya, isinya pemain bagus-bagus. Tapi kalau Euro sekarang saya lihat ya cukup merata lah gitu. Cuman kalau saya tetap Jerman. Teman-teman apa? Kalau saya tetap fanboy Jerman saya. Walaupun pemainnya tidak terlalu bagus-bagus. New Year FC. Ya, kalau kata orang-orang apa kiper itu ya New Year FC atau apa? Hah? Oh ya Lord Werner, ada Lord Werner juga ya, betul. Kalau di PES ya, Perancis nomor 1 karena Mbappe ya, gitu. Yang lagi hits kali ini ya. Oke, semoga untuk para pemainnya Euro ya, di tengah-tengah Covid ini tetap fit, salah. Kone kebarangan tetap fit. Kayak kemarin ada Erikson tiba-tiba tersungkur, wah itu sempat menggegerkan ya. Tapi kok pas digotong kok ditutupi ya kan? Respect Ben Raisin. Oke, langsung saja kita masuk ke lagu pertama ya, karena durasi. Lagu pertama, Allah Itu Baik. Mengingatkan lagi untuk kita bersyukur karena kebaikan Allah. Langsung saja, Mas Lipan, monggo, Allah Itu Baik. Silakan. Yang menyenangkan
itu baik bagi kita semua. Amin, tentu saja ya. Sebelum kita lanjut, kita sebelum nyanyi lagi seperti biasa ya. Kita duduk manis, mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh Mas Wawan ya. Tahu toh Mas Wawan? Ayahnya yang nyanyi episode kemarin itu. Jadi terima kasih untuk Mas Wawan sudah bersedia membawakan firman lagi. Pertamanya apa? Dengan tema bertumbuh dalam anugerah. Ya teman-teman semua yang lagi makan BTS meal dari GC ya, kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Mas Wawan, silakan. Halo Sobat Muda Permata, berjumpa kembali dengan saya dalam program Permata Menyapa. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dengan bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar, menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Dan Sobat Permata, saat ini renungan pada hari ini kita beri tema bertumbuh dalam anugerahnya. Bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Sobat Permata, saya punya pengalaman menanam pisang. Saya tahu Sobat-sobat Permata pasti tahu dan mengenal pohon pisang, dan banyak macamnya yang ada di dunia ini ya. Yang kita kenal ya, ada pisang raja, ada pisang kepok, ada pisang ambon, dan sebagainya. Nah, saya punya pengalaman menanam pisang raja. Kebetulan di belakang rumah orang tua saya ada lahan yang bisa ditanami, masih ada sisa lahan, dan di situ kebetulan saya ada teman saya yang sedang membersihkan, kalau orang Jawa negor gedang itu ya. Kemudian saya pas dulan ke sana, dan saat itu saya melihat pisangnya ternyata pisang raja. Kemudian saya minta itu pisang anaan yang kecil itu, saya ambil 3. Setelah itu saya bawa pulang dan akhirnya saya tanam. Ada 3 lubang yang saya bikin, memang tidak pada satu lahan, tetapi ada jarak kira-kira sekitar 2-3 meter. Dan kemudian saya tanam
saya ambil 3 tunas anak pisang itu, kemudian saya tanam. Pada hari yang sama saya tanam, kemudian saya sirami juga. Tetapi anehnya, baru-baru ini saya lihat ketika sudah hampir 1 bulan saya tanam, ternyata hanya ada 1 tunas anak pisang yang bisa berkembang, bisa bertumbuh. Ada 2 tunas anak pisang itu yang mati. Nah, padahal sama-sama, tanahnya juga hampir sama, kemudian perlakuannya juga sama. Tetapi ternyata ada 2 pisang yang mati dan 1 pisang yang bisa bertumbuh hidup. Setelah saya lihat beberapa dan kita amati, ternyata 2 pisang yang mati itu salah satunya karena tanahnya ketika dibuka ya, ketika kita mau tanam, ternyata banyak sekali bongkahan-bongkahan batu di situ di bawahnya. Jadi akhirnya akarnya tidak bisa berkembang dengan baik. Demikian juga dengan yang pisang yang satunya. Dan akhirnya ya saya tetap masih bersyukur karena ada 1 pisang raja yang bisa hidup. Nah, saudara-saudara, sobat permata, setiap tanaman, setiap manusia, setiap makhluk hidup di dunia ini pasti bertumbuh. Apa sih arti kata tumbuh? Bertumbuh adalah bertambah besar atau sedang berkembang menjadi besar. Sama seperti ketika kita bayi, kemudian kita melalui menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian bertumbuh menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa, menjadi orang tua, dan akhirnya nanti menjadi lansia. Dan semuanya berjalan seperti apa adanya, bertumbuh. Sama juga tadi ketika pisang atau mungkin biji, kita umpamakan sebagai biji itu pasti akan ketika ditanam dia akan mulai bertumbuh dari kecil, kemudian menjadi besar, dan akhirnya berbuah lebat dan akhirnya menghasilkan biji kembali. Nah, setiap makhluk hidup pasti bertumbuh. Nah, apa artinya pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses perkembangan atau kemajuan menjadi besar atau sempurna. Sama seperti bayi, ketika dia mau menjadi besar, dia pasti melakukan banyak latihan. Masih ingatkah ketika kita masih kecil, kita mau belajar berjalan? Pasti dimulai dari, kalau orang Jawa merangkak itu mungkin ada yang ngesot ya, ada yang ngesot dulu. Pertama ngesot, kemudian merangkak, dan akhirnya pegang-pegangan kursi atau meja, dan akhirnya bisa berjalan. Dari berjalan kemudian berlatih kembali menjadi dan bisa berlari. Nah, itu membutuhkan proses. Ketika seorang mau bisa berjalan, pasti ada proses di situ yang harus dilalui. Nah, demikian juga dengan pertumbuhan iman kita. Pasti ada proses di situ. Hanya kadang dalam pertumbuhan itu tidak semulus yang seperti kita harapkan. Banyak sekali faktor penghambat pertumbuhan iman Kristen kita. Salah satunya adalah tidak mau bayar harga. Sobat permata yang baik hati dan yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen memiliki pemahaman tentang pertumbuhan rohani yang keliru. Mereka berpikir bahwa pertumbuhan rohani akan otomatis terjadi ketika orang itu dibaptis atau ditumpangkan tangan dari hamba Tuhan, atau mungkin sedang diberkati oleh Bapak Pendeta dan sebagainya. Dan mereka berpikir kalau sudah demikian, sudah dibaptis, sudah ditumpangkan tangan oleh Bapak Pendeta, maka akhirnya dia bisa bertumbuh dalam iman Kristen. Padahal yang dibutuhkan adalah komitmen, kemauan, kesungguhan, dan tekad, serta kerelaan diri untuk dibentuk.
Jadi kadang kita tidak mau bayar harga, hingga akhirnya kita tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Selain itu ada komitmen untuk mematikan segala keinginan daging kita. Ya, manusiawi sih sebenarnya ya, kalau kita masih mementingkan daging kita. Tetapi anak Tuhan, kalau kita sudah mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan dan ingin bertumbuh dalam Tuhan, kita harus mematikan segala keinginan daging kita. Ya, segala nafsu-nafsu kita, segala sesuatu yang tidak baik, kita harus bisa matikan dan kita mencoba untuk membayar harga. Pasti ada bayar harganya di situ. Kalau keinginan manusia sih ya sebenarnya ya inginnya yang enak-enak saja. Tetapi ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, ada proses yang harus kita lakukan. Dan kalau kita tidak mau menerima konsekuensinya, ya kita tidak akan bisa bertumbuh dalam Tuhan. Banyak sekali konsekuensinya. Contoh yang paling gampang adalah ajaran Tuhan tentang memaafkan musuhmu, atau memberikan tamparan, memberikan pipi kanannya ketika ditampar pipi kirinya. Sesuatu yang menurut manusia tidak logis, sesuatu yang menurut akal nalar manusia itu tidak normal, abnormal. Tetapi faktanya itu yang menjadi kewajiban ketika kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ketika kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan kita akan mengikuti ajaran-ajarannya. Ajaran Tuhan Yesus ada mengasihi musuhmu. Ketika engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ada memaafkan di situ, ada mengalah di situ. Nah, ini yang disebut bayar harga. Apakah kita mau dan mampu membayar harga seperti citra Tuhan yang teladan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Nah, yang kedua adalah penghambat pertumbuhan rohani kita adalah kemalasan. Ya, kemalasan. Banyak orang ingin rohaninya bertumbuh, ingin berhasil dalam pelayanan, ingin hidupnya menjadi berkat, dan ingin dipakai Tuhan sebagai alatnya secara luar biasa, dan ingin menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi mereka sendiri tidak mau berubah. Mereka tetap saja bermalas-malasan. Nah, ini juga penghambat dari pertumbuhan rohani kita. Malas untuk berdoa, malas untuk membaca Alkitab, malas untuk terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Dan banyak sekali alasan-alasan yang bisa kita buat, bisa kita adakan ketika kita diminta berpelayanan kepada Tuhan. Ya, banyak sekali. Entah yang mager lah, atau entah tidak sesuai dengan keinginan lah, dan banyak sekali alasan-alasan yang bisa kita buat untuk menghindari dari beban pelayanan itu. Nah, itu adalah hambatan, faktor-faktor menghambat untuk pertumbuhan rohani kita. Dalam Amsal 13 ayat 4 dikatakan, hai si pemalas, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Pemalas hanya berhayal, mereka hanya bermimpi, mereka tidak mau menggerakkan tangannya, tidak mau menggerakkan kakinya, bahkan beranjak dari tempat duduknya saja mereka tidak mau. Itu adalah seorang pemalas, dan itu menghambat pertumbuhan iman kita. Kita harus bisa mengalahkan kemalasan kita. Dengan apa? Dengan tetap memotivasi hati kita, dengan tidak malas bergerak untuk melayani Tuhan, merespon setiap tantangan-tantangan pelayanan yang ada melalui apapun. Kalau ada yang bisa berpelayanan LCD, tugas LCD ya bagaimana kita mempersiapkan LCD dengan baik. Dari awal datang ke gereja dengan lebih awal dari jam datang gereja, kemudian bisa juga mempersiapkan slide-nya dulu, dicek dulu dari awal apakah ada yang tidak sesuai dengan nyanyian atau lagu serta khotbah yang ada, dan banyak sekali. Kemudian kalau ada yang tugas video shooting ya bisa dengan penuh tanggung jawab datang ke gereja sebelum acara, kemudian mengecek
alat-alat yang akan digunakan, apakah mixernya sudah bagus atau sudah sesuai, kabel konektornya dicek dan sebagainya. Banyak sekali bentuk-bentuk tanggung jawab yang bisa kita ambil. Apalagi sobat-sobat permata pasti sudah pinter dengan hal-hal yang berbau teknis. Jadi tidak ada salahnya kita mempersiapkan itu. Dan kita harus menghapus dan juga istilahnya apa itu, menghindari kemalasan-kemalasan yang ada itu untuk lebih lagi termotivasi merespon tantangan-tantangan pelayanan yang ada. Nah, sobat permata yang baik, selalu ada proses di setiap pertumbuhan. Tidak ada proses yang instan, itu tidak ada. Pasti ada proses. Dan proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Artinya, kalau prosesnya baik, berarti hasilnya juga dengan baik. Hasilnya pasti baik. Demikian juga dengan sebaliknya. Kalau prosesnya tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Nah, ini sobat permata yang harus kita perhatikan dalam pertumbuhan rohani kita. Bagaimana kita mau dibentuk Tuhan, mau berproses ketika kita dibentuk Tuhan, agar keimanan kita bertumbuh sesuai dengan kehendak-Nya. Bertumbuh di dalam Tuhan adalah semakin hari serupa, kita semakin serupa dengan citra Allah dalam segala hal. Mulai dari pikiran kita, dari tutur kata kita, dari tingkah laku dan perbuatan kita. Semakin mencerminkan citra Tuhan yang penuh kasih, penuh sabar, penuh rendah hati, dan sebagainya. Sebagai penutup, satu ayat dari Kolose 2 ayat 7 akan saya bacakan untuk saudara-saudara. Kolose 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Kita memang harus berakar di dalam Tuhan. Melalui apa? Melalui pengajaran Alkitab yang setiap hari bisa kita baca. Semakin kita mengerti firman Tuhan, maka semakin kita berakar, dan akar kita semakin dalam, hingga akhirnya kita bisa bertumbuh dalam setiap kelakuan, pikiran, kelakuan, tingkah laku, dan tutur kata kita. Demikian firman Tuhan saat ini. Semoga firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Salam sehat, tetap prokes. Terima kasih. Bertumbuh dalam anugerah Tuhan dong. Kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya. Terima kasih dulu ya untuk Mas Awan sebelumnya atas renungannya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua, anak-anak pemuda, permata ya. Semoga tidak tergerus oleh arus zaman. Amin. Sebelum kita akhiri, nyanyi lagi yuk sekali lagi dengan lagu Betapa Hatiku. Lagu lawis ya, tapi masih indah untuk diperdengarkan. Seperti apa? Penasaran? Langsung aja. Mas Ripan dan teman-teman silakan.
persembahanku ya gur melayani di Permata Menyapa. Semoga berkah ya untuk kita semua. Ada Rifan, Ive, Devi, Petra di belakang kamera, Mbak Pinkan ya. Semoga jadi berkah ya buat kita semua dengan persembahan melalui pelayanan ini. Amin. Buat teman-teman yang belum ikut, jangan lupa. Sebenarnya sih Mas Dio ya udah pengennya jangan udah pengen apa? Udah ngechat baru kalian ikut gitu ya. Pengennya ya nek mau kalian datang silahkan. Tanya Mas rekaman kapan? Langsung mau datang join enggak apa-apa. Enggak usah nunggu SMS kaget. Gua kaget merasa. Nah, Ripan kaget mau bengi lagi dikabari ya. Lah apa follow dhewe ya. Aku ngerti dhewe cek musreng ya tak cek. Pan wis turun. Po. Yo, sip. Hidup Ripan. Ripan terbaik. Jadi tadi sedikit kaget tadi malamnya. Wih, aku ngabarin Rivan. Kali tampaknya begitu. Jadi buat teman-teman jangan nunggu SMS saya atau Petra atau siapapun, langsung saja yang udah tahu nomor saya, udah tahu nomornya MS Petra, tahu ikut ke grup Permata Milenial atau Permata yang lain, silahkan langsung chat di sana, nanti kita akan alokasikan ya. Mas, saya pengen ini, saya pengen itu, pengen MC kayak Mas Dio boleh. Ya, itu aja. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri konten Permata Menyapa episode 22 kali ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah memberkati jalannya konten Permata Menyapa episode 22 kali Tuhan. Dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar Tuhan hingga saat ini. Kami akan mengakhiri konten ini Tuhan, kayak yang kami minta berkat-Mu lagi Tuhan, untuk terus mengalir dari kehidupan kami Tuhan, dari masing-masing pribadi kami, di tempat kami masing-masing, maksudnya kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam studi kami yang sudah melaksanakan ujian maupun yang akan melaksanakan UAS. Kayak Kau berkati Tuhan, Kau berikan kemampuan Tuhan untuk mempersiapkan dengan baik, dan juga nanti untuk mengajarkan soal demi soal. Semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkatilah juga Tuhan buat teman-teman kami yang sedang menanti hasil Tuhan, menanti hasil kenaikan kelas maupun kelulusan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam persiapan dan maupun dalam pengerjaan soal demi soal yang mereka sudah lalui. Sekarang mereka menanti Tuhan pengumuman, kayak berkati Tuhan. Biarkanlah teman-teman kami ini selalu berpegang dan berpengharapan pada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Langsung saja tanpa basa-basi kita tutup acara ini. Ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode selanjutnya. Kalau sudah normal ya enggak usah apa ya. Ini ya Bu. Semoga gereja kita makin kenal banyak orang. Minimal dikenal banyak orang sih Pak. Minimal 100 subscribe. Aku yang gundul. Aku yang gundul. Aku gundul. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKJ Pacamaka Baji. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Walaupun Permata notifnya cuma 2 minggu sekali ya, tapi ada notif yang lain. Ginja tentunya itu sangat stabil atau konsisten dari setiap hari ya. Sekolah Minggu Solidio, wah, banyak konten-konten menarik teman-teman ya. Terutama tadi itu Permata Menyapa, lalu itu paling aja ngomong. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena MC-nya ya wong ruwet ya. Nanti ya mohon dimaafkan untuk komisi penyiaran. Komisi penyiaran YouTube Permata Menyapa ya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya Dio. Shalom.